hari ini, asistensi pada hari ini kita membahas tentang dalil L'Hopital ya, atau metode dalam mencari limit bentuk tak tentu, dan eee, kita membahas tentang persiapan ETS. Oke, oke. Oke, langsung saja mungkin pertama kita bahas tentang dalil L'Hopital ya. Oke, bentar ya. Oke, pertama kita bahas tentang ini share screen saya sudah terlihat apa belum? Udah, Mas. Ya, Mas. Sudah ya? Ya sebelumnya jangan lupa untuk teman-teman untuk mengisi kode presensi absen ya. Oke, jadi L'Hopital itu apa? L'Hopital itu nanti merupakan suatu metode untuk mencari suatu limit ya. Jadi misalkan saya mempunyai suatu limit ya, limit X menuju suatu bilangan, X menuju A, dari suatu bentuk pecahan Px per Qx. Nah, jika misalkan ini yang menjadi kunci di sini ya, ini adalah limitnya itu adalah suatu limit X menuju sesuatu bilangan. Itu. Jadi ini kita tidak berlaku kepada limit X menuju tak hingga, plus tak hingga, atau min tak hingga gitu ya. Nah, kalau misalkan limit ini mempunyai dua bentuk kemungkinan hasilnya, jika kita misalkan masukkan X sama dengan A, hasilnya itu dia tak hingga per tak hingga sama 0 per 0, ini kan kita tahu bahwa ini adalah bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu. Nah, maka penyelesaiannya kita bisa menggunakan metode L'Hopital ini ya. L'Hopital. Itu. Nah, L'Hopital itu maksudnya gimana? Kita limit ini itu kita bisa kita turunkan. Jadi nilai dari limit ini itu sama dengan nilai limit X menuju A dari masing-masing turunan pembilang dan penyebut. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi pertama kita harus tahu dulu limitnya, limit X menuju satu bilangan. Terus kemudian ketika kita menggunakan metode substitusi, itu dia menghasilkan dua bentuk tak tentu. Bentuk tentunya itu apa? Itu adalah tak hingga per tak hingga atau 0 per 0. Jika memenuhi kondisi tersebut, kita menggunakan dalil L'Hopital dengan cara kita menurunkan masing-masing pembilang dan penyebut. Itu ya.
Oke. Nah, sebagai contoh misalkan, hmm, sebagai contoh mungkin saya ambil soal yang ini ya. Misal, contoh, kita disuruh mencari limit X menuju 1 dari X pangkat 3 min 1 per X min 1 ya. Kita bisa lihat di sini satu limit X menuju suatu angka, terus kemudian bentuknya jika kita masukkan X sama dengan 1, kita substitusi langsung, ini menghasilkan 0 per 0. Ini adalah bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu. Nah, sehingga kita bisa menggunakan delta L'Hopital di sini. Maka ini menjadi limit X menuju 1 dari turunan masing-masing pembilang dan penyebut. Maka turunan dari X pangkat 3 min 1 yaitu adalah 3X kuadrat per turunan dari X min 1 dia 1. Kita langsung masukkan. Berarti ini jadi 3 dikali 1 kuadrat per 1. Ini sama dengan 3. Sehingga kita dapatkan nilai limit X menuju 1 dari X pangkat 3 min 1 per X min 1 itu adalah dia mendekati 3. Seperti itu ya. Oke. Mungkin contoh yang lain, misalkan oke. Nah, nanti tidak menutup kemungkinan juga ketika kita sudah menggunakan turunan, ketika kita sudah menurunkan, itu bisa jadi nanti masih ketemu bentuk tak tentu. Jadi kalau misalkan masih menemukan bentuk tak tentu, kita bisa menggunakan L'Hopital sekali lagi. Semisal contoh, untuk limit, kita punya limit X menuju 0 dari X min sin X per X pangkat 3. Nah, seperti kita tahu, ini kalau misalkan kita masukkan langsung ke X sama dengan 0, akan menghasilkan 0 per 0 ya. Ini dia bentuk tak tentu. Sehingga ketika kita menggunakan L'Hopital, maka limit X menuju 0 dari X min sin X per X pangkat 3, kita gunakan L'Hopital, maka kita turunkan masing-masing pembilang dan penyebut ya. Ingat, turunkannya itu bukan kita pakai sifat turunan ya, bukan sifat pakai turunan yang P per Q itu. Yang kita turunkan adalah masing-masing. Pembilang diturunkan dan penyebut diturunkan, jangan sampai salah. Jadi ini jadi limit X menuju 0, turunannya adalah 1 turunan sin cos X per 3X pangkat 2. Nah, di sini ketika kita memasukkan X sama dengan 0, masih ketemu 1 min 1 per, terus cos 0 kan 1 ya, 0. Masih ketemu 0 per 0. Nah, jika masih ketemu 0 per 0, kita turunkan lagi. Sampai ketemu bentuk yang bentuk yang angkanya ya. Seperti itu. Berarti kita turunkan lagi menggunakan L'Hopital. Maka ini jadi limit X menuju 0. Turunannya ini apa? Turunannya ini adalah turunan cos min sin. Berarti ini sin X per 6X. Kita masukkan kembali, ternyata masih 0 per 0 ya. Turunkan kembali. Berarti ini jadi turunkan kembali, berarti limit X menuju 0 dari cos X per 6. Nah, ketika kita masukkan pada langkah ini,
kita dapatkan nilainya adalah 1/6. Itu. Oke. Sampai di sini penjelasan dari orbital, apakah ada yang ditanyakan? Mungkin belum ada yang ditanyakan, Mas. Oke. Hmm. Oke. Nah, sekarang akan muncul permasalahan bagaimana dengan bentuk tak tentu yang lain. Nanti akan muncul pertanyaan bagaimana untuk permasalahan bentuk tak tentu yang lain. Untuk bentuk. Bagaimana untuk bentuk tak tentu yang lain, seperti misalkan tak hingga, minta hingga, terus ada lagi 0 kali tak hingga, terus apa lagi? 1 pangkat tak hingga, apa lagi ya? Bentuk tentu yang lain, saya bisa menyebutkan. Terus ada juga 0 pangkat apa? 0 pangkat 0. 0 pangkat 0, terus 0 kali tak hingga sama tak hingga pangkat 0 ya. Ini kan bentuk-bentuk tertentu yang lain. Selain dari tak hingga per tak hingga dan 0/0. Nah, permasalahannya gimana kalau misalkan untuk bentuk tak tentu yang lain, apakah bisa menggunakan dalil L'Hopital? Jawabannya bisa. Dengan cara kita mengubah bentuknya supaya kita bisa menggunakan L'Hopital. Sebagai contoh, misalkan saya punya suatu limit X menuju 0 dari bentuk X ln X. Nah, menuju 0 plus dari X dikali ln X. Jika kita masukkan langsung nilai X-nya, ini kan berarti jadi 0 dikali ln 0. Nah, ln 0 itu kan dia apa? Tak hingga ya. Ln itu kan dia logaritma natural ya. Jangan lupa kalau ln X itu kan sama aja seperti E log X ya. Jadi logaritma yang basisnya adalah bilangan natural. Nah, berarti ini kan sama dengan 0 kali tak hingga. Nah, apakah limit ini bisa kita selesaikan menggunakan L'Hopital? Jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Ya, kita ubah bentuk limit ini ke dalam bentuk yang memenuhi kriteria dari L'Hopital. Sebagai contoh, limit X menuju 0 plus dari X dikali ln X. Ini kita bisa tuliskan menjadi limit X menuju 0 plus dari ln X dibagi seper X. Nah, kita buat menjadi dia pecahan. Sedemikian hingga kalau misalkan kita masukkan 0 langsung di sini, seolah-olah kita masukkan 0 ya. Tapi pada dasarnya limit itu dia tidak akan pernah bernilai 0 sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada notasi X menuju 0, itu artinya nilai X yang sangat mendekati 0, bukan X sama dengan 0 ya.
Tapi seolah-olah kita masukkan X sama dengan 0 gitu ya. Ini akan menghasilkan tak hingga per tak hingga ya. Nah, ini bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu. Nah, sedemikian dengan fakta ini bahwa kita bisa menggunakan setelah kita dapat membentuknya seperti ini, terus kriterianya sudah terpenuhi, ini dia limit X menuju satu angka, terus hasilnya dia bentuknya tak tentu, tak hingga per tak hingga, maka ini kita bisa diselesaikan dengan L'Hopital ya. Bisa diselesaikan dengan L'Hopital. Nah, ya sudah kita tinggal lanjutkan, kita tinggal menurunkannya ya. Kita turunkan, berarti limit X menuju 0 plus, turunan ln X, apa turunan ln X? Seper X ya? Seper X dibagi dengan turunan dari seper X, berarti min seper X kuadrat. Nah, ini jadi limit X menuju 0 plus dari seper X dikali min dikali X kuadrat ya, kan dia pindah ke atas. Berarti tinggal limit X menuju 0 plus dari X. Nah, ini sama dengan 0. Nah, berarti kita dapatkan bahwa limit X menuju 0 plus X ln X itu dia bernilai 0. Seperti itu. Oke. Oke, kalau misalkan ini, limit X menuju 0 men, ini berapa nilainya? Ada yang bisa menjawab juga, apakah juga hasilnya 0? Apakah ada yang bisa menjawab? Apakah juga hasilnya 0 juga? Tadi kan kita menyelesaikan untuk X menuju 0 plus. Nah, misalkan X menuju 0 min. Ini jawabannya tidak ada ya, ini tidak ada ya. Limitnya ya tidak ada. Kenapa kok tidak ada? 0 min itu kan artinya 0 yang didekatkan dari kiri ya. Nah, 0 dari kiri itu kan dia bernilai negatif. Sedangkan kita tahu di sini ln X itu dia suatu logaritma di mana bilangan numeriknya di sini dia tidak boleh negatif. Makanya dia tidak terdefinisi. Dalam artian limit dari ini itu dia tidak ada. Itu ya. Oke, ini tadi kita ambil contoh untuk yang bentuk apa tadi? 0 kali tak hingga ya. Terus kalau misalkan bentuk yang lain seperti apa? Misalkan contoh saya ambil misalkan limit X menuju 0 plus dari seper X min seper sin X. Nah, ini kalau misalkan kita perhatikan, kita masukkan nilai X menuju 0 dari kanan, maka ini akan menghasilkan tak hingga min tak hingga ya. Kan seper 0 dikurangi seper 0. Nah, ini merupakan bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu. Nah, terus bagaimana caranya agar kita bisa menggunakan L'Hopital? Ya sudah, kita jadikan satu pecahan aja. Berarti kita kalikan silang, berarti ini jadi limit X menuju 0 plus dari apa? Sin X min X per X dikali sin X.
Nah, kalau misalkan kita masukkan langsung nilai nolnya, X sama dengan 0, ini bakal ketemu apa? 0 per 0 ya? 0 per 0. Nah, ini kan bentuk tak tentu juga. Bentuk tak tentu juga. Nah, tapi ini 0 per 0, terus kemudian juga kita tahu limit X-nya dia menuju suatu angka gitu ya, maka limit ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan L'Hopital. Sehingga ini akan menjadi, kita turunkan, berarti limit X menuju 0 plus, turunannya apa ini? Berarti ini jadi cos X min 1. Nah, turunannya dari X sin X. Turunan X sin X apa? X kali sin X kita turunkan. Berarti kan jadi 1 dikali sin X ditambah X dikali cos X ya. Kita pakai yang U per V. U dikali V. Berarti ini jadi sin X ditambah X cos X. Kita coba masukkan kembali. Berarti ini jadi 1 dikurangi 1 per 0 ditambah 0 kali 1. Ini tetap 0 per 0 ya. Jadi karena tetap 0 per 0, kita lanjutkan ke kapital kembali. Nanti kita turunkan kembali. Jadi ini limit X menuju 0 dari turunan cos. Berarti ini min sin X per turunan sin. Ini jadi cos X plus turunan dari X cos X. Turunan dari X cos X. Kita turunkan, ini jadi 1 dikali min sin X ditambah X dikali, salah ya. X dikali cos X plus X dikali min sin X ini ya. Jadi kita dapat cos X min X sin X. Berarti X ini cos X min X sin X turunannya. Kita pakai UV ya. U kali V itu turunannya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Oke. Nah, berarti ketika kita masukkan nilai X sama dengan 0 plusnya, berarti ini jadi min 0 per 1 tambah 1 min 0 ya. Berarti kan ketemu min 0 per 2. Nah, ini sama dengan 0. Sudah, berarti kesimpulannya limit X menuju 0 plus dari 1 X min 1 sin X ini sama dengan 0. Itu. Oke. Dan sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Mas, permisi izin bertanya. Ya, silakan. Jadi sebenarnya boleh nggak sih kalau misalkan L'Hopitalnya misalkan limit X menuju 1, terus dijadiin limit X min 1 menuju 0 gitu. Kalau misalkan ininya terlalu rumit gitu, misalkan PX per FX-nya tuh terlalu rumit buat diturunin, kan kalau misalkan sebenarnya bisa dipakai apa sih yang kayak cara yang lain, cuman tuh terlalu rumit gitu. Boleh nggak sih kayak gitu? Terus diturunin gitu. Ya, boleh aja. Asalkan tadi dia limitnya X menuju sesuatu angka, terus dia 0 per 0 atau tangga per tangga, ya nggak apa, pakai
pakai L'Hopital. Oh, oke, Mas. Misalkan syarat-syaratnya terpenuhi ya. Kayak gitu. Pokoknya syaratnya dia ada 2, X-nya dia menuju suatu angka. Jadi kalau misalkan kasus yang X menuju tak hingga, min tak hingga itu kita nggak boleh pakai L'Hopital, karena itu beda sendiri perlakuannya nanti. Kayak gitu. Baik, Mas. Terima kasih. Oke. Tapi sebenarnya tidak harus menggunakan L'Hopital juga ya, kalau misalkan ada metode yang lain yang lebih gampang, entah mungkin perkalian sekawan atau apa gitu, mungkin ya silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan di soal itu, asalkan ya di soal nanti tidak ditentukan kita harus menggunakan apa, ya kita bisa menggunakan cara yang termudah, tidak harus apa-apa di L'Hopital kayak gitu ya. Oke, mungkin saya kasih contoh lain untuk masalah aplikasi dari L'Hopital. Nah, ini kan tadi kita punya bentuk ini ya tadi ya. Nah, tak hingga, min tak hingga. Terus kita coba bentuk yang lain. Misalkan kita disuruh mencari limit X menuju 0 dari sin X pangkat X. Nah, ini bentuk tak tentu yang lain ya. Dimana kalau misalkan kita langsung masukkan X sama dengan 0, kita akan mendapatkan bentuk 0 pangkat 0. Nah, ini adalah bentuk tak hingga yang lain, bentuk tak tentu yang lain. Ini adalah bentuk tak tentu yang lain. Bentuk tak tentu. Nah, gimana caranya menyelesaikan limit ini? Gimana cara menyelesaikan limit ini? Itu adalah oke. Jadi ini kan jadi misalkan saja di sini misal Y itu adalah sin X pangkat X. Maka permasalahan ini limit Y menuju 0 dari sin X pangkat X ini bisa kita tuliskan menjadi limit X menuju 0 dari permasalahan limit X menuju 0 dari Y ya, gitu kan ya. Oke, nah selanjutnya jadi kalau misalkan kita Y sama dengan sin X pangkat X, kita coba cari bentuk len-nya masing-masing ruas. Berarti ini len Y sama dengan len sin X. Kita len-kan masing-masing ruas. Oke. Tujuannya apa? Oke, di sini ya. Ya, berdasarkan sifat len, berarti ini akan menjadi X dikali len sin X. Seperti itu. Nah, maka dari sini itu kita dapatkan bahwa Y-nya itu adalah E pangkat berapa? Kalau misalkan saya punya len A sama dengan B, maka ini hanya seperti E pangkat B sama dengan A. Berarti ini sama dengan Y sama dengan E pangkat X dikali len sin X. Seperti itu ya. Nah, maka kita langsung cari limit X menuju 0 dari Y. Y-nya tadi apa? E pangkat X len sin X. Seperti itu. Nah, permasalahan ini itu sama halnya seperti mencari E pangkat limit X menuju tak hingga dari pangkatnya itu sendiri ya. Jadi kita mencari limit cukup di pangkatnya saja. X len sin X seperti ini. Nah, jadi istilahnya
limitnya di sini itu bisa kita langsung aplikasikan ke dalam pangkatnya ini. Jadi kita cukup mencari limit dari pangkatnya itu berapa. Kayak gitu ya. Nah, ini berarti sama dengan E pangkat limit X menuju 0. Nah, di sini kan dia, kita coba cari secara terpisah ya, biar tidak membingungkan. Kita coba cari secara terpisah. Kita mencari limit X menuju 0 dari X dikali ln sin X. Nah, ini kita tahu bahwa kalau misalkan kita masukkan, ini bakal ketemu 0 dikali ln 0 ya. Atau 0 dikali tak hingga. Nah, ini kan bentuk tertentu. Berarti kita bisa menggunakan L'Hopital, berarti ini limit X menuju 0 dari ln sin X per seper X. Seperti itu. Ini bakal ketemu tak hingga per tak hingga. Maka kita bisa gunakan L'Hopital, berarti ini limit X menuju 0. Turunan dari ln sin X berarti kan jadi seper sin X dikali turunan sin X, berarti cos X per min seper X kuadrat. Oke, jangan lupa ya, turunan dari ln, misalkan saya punya Y sama dengan ln Fx, maka turunannya itu adalah seper Fx dikali turunan Fx. Begitu ya. Ini di bab 1 kita sudah berbicara tentang ini. Berarti ini menjadi limit X menuju 0 dari apa berarti? Cos X per sin X min X kuadrat. Nah, min X kuadrat. Oke. Berarti kita dapatkan di sini limit X menuju 0 dari min X kuadrat cos X per sin X. Nah, kita coba cek limitnya. Ini masih ketemu 0 per 0 ya. Berarti kita masih turunkan sekali lagi ya. Kita turunkan lagi pakai menggunakan L'Hopital. Maka ini limit X menuju 0. Turunannya ini apa? Min X kuadrat berarti min 2X cos X dikurangi X kuadrat sin X. Ditambah ya, karena kan turunannya cos itu kan dia min sin. Per, ini turunannya di bawah adalah cos X. Kita masukkan, ketemu 0 plus 0 per 1 ya. Maka ini hasilnya 0. Nah, maka karena nilai limitnya dia 0, maka ini sama dengan, nah ini sama dengan E pangkat, nah ini kan tadi hasilnya 0 kan? E pangkat 0, berarti sama dengan 1. Sehingga kesimpulannya, limit X menuju 0 dari sin X pangkat X, dia sama dengan 1. Seperti itu. Oke, sampai sini apakah ada ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan dari contoh yang saya berikan barusan? Sepertinya belum ada, Mas. Oke.
Kita coba. Izin bertanya, Mas. Boleh, silakan. Tadi yang bentuk X lensin X, kenapa diubah jadi lensin X per X ya, Mas? Oke, alasannya kenapa? Jadi tadi kan dari sini kan kita menemukan ketika kita sudah memasukkan nilai X sama dengan 0, X menuju 0, kita ketemu nilai 0 kali tak hingga. Itu kan bentuk tertentu kan. Nah, tujuan kita kan kita ingin menyelesaikan limit ini dengan menggunakan cara L'Hopital. Artinya apa? Sifat-sifat dari L'Hopital kita harus terpenuhi terlebih dahulu. Maka bentuk ini saya ubah ke dalam bentuk pecahan. Kenapa kok pecahan, Mas? Nah, biar nanti bisa muncul 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga seperti ini. Nah, kan setelah kita menemukan bentuk tertentu yang seperti ini kan kita bisa menggunakan L'Hopital kan. Seperti itu kurang lebih. Jadi kalau yang 0 kali tak hingga itu bukan bentuk tertentu, Mas? Bentuk tertentu, tapi kita belum bisa menggunakan L'Hopital. Oh, jadi kalau yang hospital cuma bisa yang pecahan itu ya, Mas? Iya, tak hingga per tak hingga atau 0 per 0, seperti itu ya. Oh, cuma 2 itu, Mas ya? Iya, jadi kembali ke sini. Jadi dia L'Hopital itu cuma digunakan ketika bentuk tak tentunya itu dia tak hingga per tak hingga atau 0 per 0 ya. Gitu. Nah, untuk bentuk yang lain seperti apa? Apakah bisa menggunakan dari L'Hopital? Bisa, dengan syarat harus diubah ke dalam bentuk tak hingga per tak hingga atau 0 per 0 itu juga. Kayak Oh, gitu. baik, paham, Mas. Terima kasih, Mas. Ya. Oke. Ini mungkin untuk sebagai latihan ya, coba cari limit dari ini ya, ini untuk bahan latihan. Oke, pertama coba nyari limit X menuju 0 dari 3 pangkat X plus 5 pangkat X per X. Nah, terus yang kedua, ini limit X menuju 0
sin X per 3 per ln X. Terus yang ketiga, nah, oke ya, karena di sini saya ingin mengambil nilai tugas, mungkin saya ini 3 soal ini saya akan jadikan tugas ya. Oke, karena kenapa saya jadikan tugas? Pertama, saya butuh nilai asistensi sebagai nilai yang akan saya serahkan nanti ke dosen kalian, Pak Budi, di akhir semester. Pada dasarnya kalau misalkan dalam kondisi normal, dalam kondisi offline, saya tidak pernah ngasih tugas karena nilai asistensi itu bisa saya ambil dari nilai keaktifan. Di mana setiap mahasiswa itu saya persilakan untuk maju ke depan di papan seperti itu. Tapi karena kondisi offline seperti ini, saya juga kesulitan untuk mendapatkan nilai asistensi. Jadi yang saya nilai adalah dari keaktifan kalian bertanya, nanti juga bakal ada rekornya, kemudian saya akan memberikan tugas seperti itu. Oke. Terus nomor 3, limit X menuju 0 dari 1 pangkat X plus 2 pangkat X plus 3 pangkat X sampai ini. Nah, ini berhenti sampai NRP. Bentar ya. Ini 2 digit. Nah, oke ya. Jadi di sini 1 pangkat X plus 2 pangkat X plus 3 pangkat X sampai 2 digit NRP kalian masing-masing. Itu ya. Jadi kalau misalkan digit NRP kalian dia misalkan 15, berarti ini sampai 15. Kayak gitu ya. Terus kalau misalkan digitnya istilahnya kurang dari 10, jadi cukup sampai 10 pangkat X gitu ya. Kalau misalkan 2 digitnya itu adalah 09 gitu. Berarti cukup sampai 10X gitu aja. Kayak gitu. Oke. Untuk deadline-nya, ini itu deadline. Untuk deadline, saya kasih waktu. Kalian UTS-nya kapan? Hari apa? Minggu depan? Oh, Mas. Hari apa? Selasa, Mas. Oke, saya hari Selasa aja nggak apa-apa. Hari Selasa jam 7. Jam 7 ya. Ada ketua kelasnya nggak di sini? Ada ya? Halo? Ada ketua kelasnya di sini? Apakah belum ditunjuk? Belum ditunjuk, Mas. Belum ya, oke. Oke, jadi pengumpulannya kolektif. Kumpulkan ke 1 orang, terserah siapapun. Ke 1 orang. Terus kirimkan ke email saya ya. Kirimkan ke email saya. Ini. Oke. Jadi deadline-nya Selasa jam 7, kolektif dikumpulkan ke 1 orang, terus 1 orang tersebut itu mengirimkan ke email saya. Oke, boleh tulis tangan, boleh diketik. Terserah, pokoknya serapi mungkin. Kalau gitu ya. Sampai sini ada ditanyakan? Sebelum kita ke bahasan yang lainnya. Lanjut, Mas. Oke ya. Lanjut, Mas.
Oke, untuk bahasan L'Hopital mungkin cukup sekian ya. Silakan untuk bahasan selanjutnya kita bahas persiapan masalah ETS. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang pengen ditanyakan soal-soal yang berkaitan tentang materi ETS. Materi ETS-nya itu bentar ya. Oke, untuk materi ETS ini ya, saya dapat. Jadi mulai dari bab 1 sampai bab 4. Bab 4-nya cuman sampai bab 4.3. Seperti itu. Bab 1 tentang logaritma dan eksponen, terus bab dan juga fungsi-fungsi seperti itu, terus masalah teknik integrasi bab 2, terus integral tak wajar. Bab 3 yang masalah numerikal tidak termasuk ya. Yang masalah trapezoidal dan error seperti itu tidak masuk. Cuman bab integral tak wajar dan aturan L'Hopital yang barusan kita bahas, dan bab 4.1 sampai 4.3. Seperti itu. Ini bahan ETS. Oke. Langsung saja mungkin kalau ada yang tanyakan masalah soal-soal kemarin katanya ada tugas, silakan bisa ditanyakan di sini. Saya kasih persilakan kalian. Ada yang ditanyakan? Oh iya. Oke. Mungkin saya tadi juga dapat titipan dari Pak Budi untuk membahas tentang masalah metode cincin silinder. Oke, saya coba jelaskan terlebih dahulu. Oke. Menghitung volume benda putar dengan menggunakan metode cincin silinder. Oke. Untuk metode yang lain, enggak metode cakra, mungkin kita sudah mengenalnya waktu di SMA ya, menghitung volume benda putar. Oke, jadi sekarang kita mengetahui bagaimana cara menghitung volume benda putar dengan menggunakan metode cincin silinder. Jadi misalkan saya punya suatu daerah X, ini sumbu Y, misalkan ada suatu fungsi, katakanlah di sini Y sama dengan Fx, kemudian ini A, dia dibatasi di X sama dengan A dan di X sama dengan B, maka di sini ada suatu daerah luasan yang dibatasi kurva dengan X sama dengan A sama dengan B. Nah,
bagaimana menghitung volume benda putar yang diakibatkan oleh daerah ini diputar terhadap sumbu Y atau sumbu X sama dengan 0 ya. Seperti itu. Nah, untuk metode cincin silinder itu, kasnya adalah masalah piasnya ya. Jadi pias itu misalkan saya ambil sembarang partikel, apa istilahnya, partisi kecil dari suatu luasan ini, katakanlah ini. Ini ya, ini adalah pias. Ini namanya piasnya ya. Pias itu adalah elemen kecil dari luasan. Dari luasan yang akan diputar. Nah, dalam metode cincin silinder, pias ini dia selalu tegak lurus dengan sumbu putar. Jadi pias ini sejajar dengan sumbu putar. Sumbu putar. Nah, beda dengan metode cakram. Kalau misalkan metode cakram, misalkan ini piasnya, ini adalah piasnya, terus dia diputar terhadap sumbu X. Nah, di sini pias dia tegak lurus dengan sumbu putar. Dengan sumbu putar. Begitu ya. Pias bedanya di situ. Kalau cincin silinder, pias itu sejajar dengan sumbu putar. Kalau misalkan metode cakram, itu dia piasnya dia tegak lurus dengan sumbu putarnya. Nah, nanti terus bakal ada timbul pertanyaan, kapan menggunakan cincin silinder, kapan menggunakan cakram? Ya tergantung mudahnya gimana. Jadi kalau misalkan suatu soal itu lebih mudah dengan menggunakan cakram, ya cakram saja. Kalau misalkan lebih mudah pakai cincin silinder, lebih cincin saja. Tapi sebenarnya bisa menggunakan cara keduanya, tapi bedanya ada yang lebih mudah, ada yang lebih singkat kayak gitu. Seperti itu ya. Nah, sekarang kembali ke fokus ke sini, metode cincin silinder. Nah, cincin silinder itu, jadi kan ini kan ada suatu luasan ya, ada suatu luasan kecil. Kalau misalkan luasan tersebut kita putar terhadap porosnya ini, maka tentunya akan menghasilkan suatu volume. Nah, kita putar seperti ini. Ini agak sedikit susah ya, karena kalian nggak bisa merasakan langsung. Nah, tentunya perputaran ini, jadi kalau misalkan luasan yang di sini, luasan kecil ini, piasnya ini kita putar, itu akan menghasilkan suatu volume. Nah, perputarannya itu dia menggunakan prinsip keliling lingkaran. Oke. Jadi kalau misalkan metode silinder itu adalah prinsip keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran rumusnya apa? Ada yang tahu? 2PR, Mas. 2PR. Nah, berarti keliling lingkaran kita tahu keliling lingkaran itu adalah 2PR. Nah, jadi permasalahannya apa? Kita harus tahu R-nya itu apa. Nah, R di sini adalah jarak sumbu putar ke pias. Oke ya. R di sini adalah jarak sumbu putar ke pias.
Berarti kan jarak antara sumbu putar sini ke pias sini. Itu adalah R-nya. Berarti jarak ini ke sini berapa? Dia sebesar X. Ya kan ya? Dia kan sebesar X kan? Karena dia sejajar dengan sumbu X. Kan jarak antara ini ke sini dia X. Maka kalau misalkan kita ambil dV, dV itu adalah partikel terkecil, partikel kecil dari volume, maka sama dengan 2pi dikali dengan jari-jarinya, 2πr dikali X, nah, dikali dengan dl. dl ini apa? dl ini piasnya ini namanya dl. Ini adalah dl. Yang kita putar itu kan partisi dari luasan kan, itu dl. Nah, kita tahu bahwa dl itu adalah apa? Fx dikali dengan dx. Ini kan dari panjang ini dari sini ke sini kan dia dx kan. Terus dari panjang ini ke sini dia adalah fx. Ini kan dia kalau misalkan gambarnya itu sangat kecil, dia akan menyerupai seperti persegi panjang. Maka panjang kali lebar ya. Makanya di sini dia fx dikali dengan dx. Seperti itu. Maka bisa kita tuliskan ini 2pi x dikali fx dx. Maka kalau misalkan kita integralkan masing-masing, di 2pi f ini integral fx dx, maka ini jadi v integralnya ya. V sama dengan integral, nah jangan lupa integralnya dari A sampai B ya. A sampai B, 2pi-nya taruh depan aja, x dikali fx dx, seperti itu. Jadi untuk menghitung volume benda putar, itu dari ini ya, dari luasan ini terhadap sumbu Y, kita dapat hitung dengan cara ini. V sama dengan 2pi integral A sampai B x fx dx. Seperti itu. Oke, terus akan timbul permasalahan. Bagaimana jika sumbu putarnya itu dia tidak tepat di sumbu koordinat atau tidak selalu di X sama dengan 0. Kalau misalkan di X sama dengan A gimana? Begitu ya. Oke. Ini mungkin coba saya hapus saja dulu apa-apa. Oke. Sekarang permasalahannya kalau misalkan untuk sumbu putarnya itu ada di X sama dengan A. Untuk X sama dengan A itu sendiri juga bakal ada permasalahan juga. Jadi misalkan saya punya suatu daerah X, Y, ini daerahnya ya. Ini Y sama dengan Fx, ini A sampai B. Nah, dia diputar terhadap X sama dengan A. Ini sumbu putarnya ya. Nah, ya sudah, berarti sama seperti tadi, berarti ini V sama dengan 2pi integral A sampai B. Nah, permasalahannya itu di sini. Tadi kan, ini kan berkaitan tentang jari-jari ya. Jari-jari anunya ya. Istilahnya, nah, ini kan dia jari-jarinya sebesar X. Nah, kalau misalkan ini, jadi kalau misalkan kita ambil ini piasnya, maka jarak antara sumbu putar ke pias ini berapa? Nah, jarak antara sumbu putar ke pias ini berapa? Nah, misalkan ini diisi sesuatu, kotak fx dx ini ya. Nah, kita tinggal mengisi jari-jarinya berapa, kan seperti itu. Berarti, bentar ya, sedikit. Sedikit gangguan. Oke, kita cari
Coba, bentar. Tiba-tiba. Oh, Hmm. Oke, coba lanjutkan ya. Tadi ada sedikit masalah, tiba-tiba responding gitu. Oke, kita mencari jari-jarinya. Nah, kita tahu bahwa jarak antara ini dari sumbu Y ke pias itu dia sebesar X. Terus kemudian dari sumbu Y ke pias itu sebesar A kan ya? Sebesar, oke, ini jangan A lah. Ini jadi misalkan ini X sama dengan 0 gitu aja. Atau X sama dengan X0 tadi. Ini X sama X0, ini X0. Ini berarti jarak ini ke sini kan berarti kan sebesar X0 ya. Maka berarti kan untuk mencari jarak ini kan tadi tugas kita mencari ini. Terus ini juga. Nah, maka jarak ini ke sini adalah X dikurangi X0 kan ya? Seperti itu. Ini adalah X dikurangi dengan X0. Nah, sehingga mencari volumenya kita bisa tuliskan menjadi V 2Pi, jangan lupa 2Pi-nya ya. A sampai B dari X min X0 Fx dx. Seperti itu. Jadi nanti untuk permasalahan volume benda putar menggunakan metode cincin silinder, di mana sumbu putarnya dia di X sama dengan X0. Nah, di sini untuk sumbu putarnya dia berada di sebelah kiri luasan. Bagaimana kalau misalkan berada di sebelah kanan luasan? Ini sebelah kiri ya. Ini sebelah kiri. Terus misalkan untuk sumbu putar X sama dengan X0 di sebelah kanan. Misalkan ada satu daerah di sini. Nah, X sama dengan X0-nya itu dia terletak di sini. Ini X sama dengan X0, dia diputar terhadap ini. Nah, ini sudah, berarti permasalahan kita tinggal mencari jari-jarinya dia apa. Jari-jarinya dia sebesar berapa. Kayak gitu. Berarti tinggal V ini sama dengan 2Pi integral A sampai B. Sesuatu apa, nanti kita cari Fx dx. Oke. Berarti kita cari ya, kira-kira kotak-kotaknya itu apa. Nanti kan tujuan kita ingin mencari jarak antara pias ke sumbu, jari-jarinya. Kita tahu bahwa jarak antara ini ke sini dia sebesar X0. Dan jarak antara ini ke sini dia sebesar X. Maka otomatis jarak ini ke sini adalah berapa? X0 dikurangi X kan ya? Begitu. Maka ini kita bisa tuliskan berarti 2Pi integral, ini sorry ya, ini A sampai B ya. Integral A sampai B dari apa? Jari-jarinya X0 min X ya. X0 min X Fx dx. Seperti itu. Jadi itu kalau misalkan sumbu putarnya di sebelah kanan luasan, di sebelah kanan pias. Oke. Mungkin saya coba langsung ke contoh soal.
Situ kita bisa ambil di latihan 4.3 ya. Iya 4.3. Nomor 5. Itu dapatkan volume benda putar. Volume benda putar yang dihasilkan bila daerah yang dibatasi itu daerah Y sama dengan per X pangkat 3, batasi X sama dengan 1, dan X sama dengan 2, dan Y sama dengan 0, diputar terhadap X sama dengan min 1. Oke. Langkah penyelesaiannya adalah, mungkin untuk bab 4, untuk soal-soal di bab 4, langkah pertama yang wajib kalian harus tahu adalah menggambarnya. Kalian harus tahu bagaimana gambar kurvanya, kalian harus tahu bagaimana daerah yang diarsir, daerah yang dimaksud seperti apa. Itu wajib ya. Nah, nanti juga soalnya bertipe esai, jadi langkah-langkah untuk menggambar itu juga penting untuk diperhatikan sebagai bahan penilaian. Begitu. Berarti kita langsung saja ini sketsa gambarnya seperti apa. Sketsa gambar. Jadi kurang lebih untuk Y sama dengan 1/X pangkat 3 itu gini. Gambarnya. Itu dia kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Nah, dia hampir menyerupai Y sama dengan 1/X juga sebenarnya sih. Terus ini ada ini X sama dengan 1. Terus katakanlah di sini X sama dengan 2. Maka daerah yang akan kita putar itu adalah daerah yang ini. Gitu. Nah, terus sumbu putarnya adalah X sama dengan min 1. Jadi, kurang lebih di sini ya. Ini X sama dengan min 1 ini adalah sumbu putarnya. Oke, ya sudah. Karena di sini dia sumbu putarnya berada di sebelah kanan, di sebelah kiri daerahnya, daerah yang kita putar, maka volume yang dimaksud adalah integral dari 1 sampai 2. Berarti apa berarti tadi? X min X0 ya? X min X0. Berarti ini X min X0-nya kan min 1. Dikali dengan Fx. Ini 1/3 dx. Berarti ini jadi 1 sampai 2. Ini X plus 1 dikali dengan 1/X pangkat 3 dx. Oh ya, jangan lupa 2pi ya. Ini sering banget ini tertinggal 2pi-nya. Ini 2pi, integral 1 sampai 2. Ini berarti 1/X kuadrat plus 1/X pangkat 3 dx. Ini diselesaikan. 2pi integral 1 sampai 2. X pangkat min setengah ditambah X pangkat min 2 plus X pangkat min 3. Nah, ini kita tinggal selesaikan integralnya. Ini 2pi integral X pangkat min setengah itu min 1/X ya kalau nggak salah ya. Min 1/X atau X pangkat min 1. Terus ini min setengah X pangkat min setengah. Oke. Ya, benar. Kita masukkan nilai untuk 2 dan 1. Berarti ini 2pi. Ini seperti ini aja ya. Kita ubah min 2x kuadrat
Tambah. Ini 2P. Kita masukkan min setengah. Jadi min 1/8. Plus, karena di sini min ya. Karena di sini min, karena di sini sama-sama min, kita jadikan plus saja. Berarti ini setengah. 1 ya harusnya ya. 1 plus 1/1. Jadi ini 1 berarti 1/2. Nah, ini berarti 2P. Ini coret, berarti tinggal 1 dikurangi 1/8. Jadi 2P dikali 7/8. Berarti ini sama dengan 7/4 Pi satuan volume. Oke. Izin bertanya, Mas. Ya, silakan. Tadi yang 1/x² dapat dari mana, Mas ya? 1/x². Ini dah. Yang di atasnya lagi, Mas. Yang langkah kedua itu. Ini. Yang ini. Iya, Mas. Ini kita akan masukkan. Oh, iya baik, Mas. Oke, mungkin sampai sini adakah yang ditanyakan dari metode cincin silinder khususnya di perputarannya X sama dengan X0? Permisi Mas, Ya, boleh lihat rumus sebelumnya ini Mas yang rumus. gimana? Boleh lihat ini, boleh naik ke atas Mas buat lihat rumus sebelumnya, mau saya screenshot Mas. Ya, ini, Mas. Iya. Apa nanti saya kirim saya kirim PDF kok habis ini nanti itu. Udah Mas, terima kasih Mas. Oke. Masih izin bertanya, Mas. Ya, Untuk sumbu putar yang ke atas ke bawah itu gimana ya, Mas? Apa sama kayak samping kanan samping kiri? kalau metode cakram gitu ya. Iya. Oke. Kalau untuk metode cakram sebenarnya ya kalau misalkan misalkan untuk metode cakram. Nah, jadi misalkan untuk yang ini untuk Y sama dengan X0 gitu ya. Y sama dengan Y0. Misalkan ada suatu daerah di sini Y sama dengan Fx. Terus misalkan dia diputarnya tidak di sumbu X, tetapi di sumbu di sini ya. Katakanlah Y sama dengan K. Kayak gitu. Nah, untuk ini, misalkan daerah ini dia diputar terhadap Y sama dengan K. Nah, kalau misalkan tadi ya, kalau misalkan untuk metode cincin silinder, itu kan prinsipnya kita menggunakan prinsip keliling lingkaran. Kalau misalkan metode cakram, itu prinsip yang digunakan adalah luas lingkaran. Kenapa kok luas lingkaran? Karena di sini. Kalau metode cakram itu kan tadi seperti yang kita bahas, piasnya itu dia selalu tegak lurus dengan sumbu putarnya. Oke, bentar ya. Oke. Oke,
kiasnya itu dia selalu tegak lurus dengan sumbu putarnya. Nah, berarti kan ini berarti karena menggunakan prinsip lingkaran, makanya kalau misalkan secara biasa kan integralnya adalah pi A sampai B dari F kuadrat X dx. Ini. Nah, kalau misalkan Y sama dengan K, ini mungkin silakan cari tahu sendiri ya. Kalau misalkan bagaimana prinsipnya, jadi kalau misalkan dia diputar Y sama dengan K, dia bakal jadi gini. Fx plus K kuadrat min K kuadrat. Seperti ini nanti. Kalau misalkan sumbu putarnya untuk metode cakram itu dia tidak pas selalu di Y sama dengan 0, tapi Y sama dengan K. Kurang lebih nanti seperti ini ya. Oke. Nah, prinsipnya pembuktiannya itu hampir sama langkah-langkahnya ya. Dengan pada cincin silinder. Seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan? Mas izin tanya lagi. Ya, silakan. Berarti untuk cincin silinder itu berarti sama ya Mas kayak di atas. Kalau misalnya apa sumbu putarnya di Y sama dengan gitu Mas. Kalau misalkan di atas gitu sumbu putarnya. Iya. Ya, kurang lebih sama juga. Oh ya Mas. Terima kasih Mas. Oke. Ini Mas, kalau nanya, ya, silakan. kalau nanya dari tugas boleh nggak? Boleh? Mau disuruh bahas tugasnya kok. Ya Mas, jadi pengen nanya yang ini nih. Yang integrasi numerik, terus Integrasi numerik nggak masuk UTS tapi? ya Mas, tapi penasaran aja gitu. Kalau saya bisa ya, soalnya saya kalau misalkan nggak dipelajari kadang nggak saya terdalam soalnya. Yang mana? Oke Mas, jadi tuh sebenarnya tuh saya bingungnya tuh sebenarnya di integral 0 sampai 2 dari E pangkat min X kuadratnya itu. Ya. Gitu aja sih. Itu yang mana tugasnya itu? Tugasnya tuh di yang latihan 3.1 nomor 4A. Iya Mas, itu tuh bingung soalnya kalau misalkan pakai yang kalkulator internet itu tuh jadi ERFX. Kalau misalkan saya lihat di YouTube tuh beda lagi gitu, terus jadi bingung gitu yang benar tuh yang mana gitu. Ini pakai trapezoidal ya? Iya. Trapezoidal itu dia P min A Mas, saya tuh bingungnya tuh bukan di yang trapezoidalnya, tapi yang langsung diintegralinnya, Mas. Gitu, Mas, sebenarnya. Oh, cara nyari integralnya ya? Iya, Mas. Oke, untuk integral E pangkat min X kuadrat itu nggak bisa diselesaikan pakai eksak. Secara analitik emang nggak bisa. Itu ya, jadi harus pakai bantuan entah Wolfram atau kalkulator integral kayak gitu. Sebenarnya ada, tapi nanti kalau kalian dapat matematika rekayasa nanti mungkin di bab selanjutnya. Kalau saya jelasin juga bakal nggak ngerti juga kan dia percuma. Jadi untuk yang kasus ini yang E pangkat min X kuadrat itu memang
kalau misalkan kita selesaikan dengan metode integrasi yang sudah kita pelajari di bab selanjutnya emang nggak bisa. Kayak gitu. Kita ya nggak mau kita harus menggunakan bantuan kalkulator yang lain kayak gitu. Oke, terima kasih, Mas. Itu ya. Kalau nggak saya tuh nanti berhubungan sama fungsi gamma atau fungsi beta kalau misalkan kalian nanti dapat matematika rekayasa. Gitu. Beda kalau misalkan yang di soal-soal yang di nomor 3 atau nomor berapa itu integralnya masih bisa kita selesaikan menggunakan metode yang sudah kita pelajari sebelumnya. Begitu. Oke, ada yang tanyakan lagi? Silakan. Yang tadi resign. Izin bertanya, Mas. Nomor 3B latihan 4.2. 4.2. Yang gambar itu ya? Enggak, Mas, yang bawahnya, yang BX sama dengan akar cos Y. Oke. 3B 4.2 ya? Iya, Mas. Yang ini kan? Oke. Bentar. Latihan 4.2 3B. Yang X sama dengan akar cos Y itu ya? Iya, Mas. Oh, itu kan ya? Itu apa sih dia nilainya? Tebakan volume benda padat yang dihasilkan bila daerah yang dibatasi oleh kurva yang diberikan diputar terhadap sumbu Y. Oke. Ini ada daerahnya X sama dengan akar cos Y. Terus dia dibatasi Y sama dengan 0. Terus Y sama dengan pi/2. Dan X sama dengan 0. Oke. Ini jadi kan kalau misalkan di metode cakram, jadi kan kalau misalkan saya punya ini ya, metode cakram punya satu luasan diputar terhadap sumbu X, maka volume yang dihasilkan itu adalah pi integral ini A sampai B ya. Pi integral A sampai B dari F kuadrat X. Nah, jadi kalau misalkan dia diputar terhadap sumbu X, maka segala bentuk integrasinya itu adalah variabel X. Kalau misalkan dia diputar terhadap sumbu Y, misalkan gambarnya seperti ini, katakanlah. Kalau misalkan dia diputar terhadap sumbu Y, maka segala bentuk integrasinya dia A sampai B dalam fungsi Y. Seperti ini. Itu ya, kalau misalkan metode cakram seperti itu. Tapi kalau misalkan metode cincin silinder, itu kebalikannya. Jadi kalau misalkan dia diputar terhadap sumbu Y, segala variabelnya itu adalah X semua.
Tapi kalau misalkan diputar terhadap sumbu Y, dia diputar terhadap sumbu X, maka variabelnya itu Y semua. Itu ya, itu yang bisa menjadi perbedaan antara metode cincin silinder dan metode cakram. Nah, jadi kalau misalkan metode cincin silinder, kalau misalkan diputar terhadap Y, variabelnya X, kalau diputar terhadap X, variabelnya Y. Begitu pula untuk yang metode kalau cakram itu dia selaras ya. Kalau misalkan diputar terhadap sumbu X, maka variabelnya X. Kalau misalkan dia diputar terhadap sumbu Y, variabelnya Y. Oke. Jadi karena ini juga istilahnya masih mudah ya. Jadi kita bisa langsung saja kita cari. Berarti kan yang menjadi fungsi Y ini kan ini ya. Berarti kan ini sebagai FY-nya. Oke gitu. Berarti volume yang dihasilkan adalah P dari 0 sampai pi per 2 dari F kuadrat Y, ini F kuadrat berapa? F kuadrat Y, dy, jangan lupa pi-nya ya. Jadi ini pi integral 0 sampai pi per 2 dari cos kuadrat Y, cos Y di akar cos Y dikuadratkan, berarti ini jadi cos Y dy. Integral cos sin ya. Integral cos itu dia sin Y, kita masukkan pi per 2 dan 0. Jadi pi sin pi per 2 min sin 0. Sin 0, 0, pi per 2 itu 1. Berarti dia jawabannya adalah pi. Oke gitu. Kurang lebih seperti itu yang 4.2 lembar 3B. Apakah ada yang kurang jelas? Jelas, Mas. Oke. Oke, silakan ada yang ditanyakan lagi? Permisi Mas, izin bertanya. Ya. Yang latihan 4.2 juga, tapi nomor 9 itu batasnya berapa sampai berapa ya Mas? 0 sampai tak hingga. Yang E pangkat min X itu kan? Iya. Jadi di situ kan dapatkan volume benda putar yang dihasilkan dari daerah Y sama dengan E pangkat min X, untuk X-nya lebih dari 0, diputar terhadap sumbu X. Sudah, kita coba kalau misalkan digambar, nanti gambar dari sebenarnya kurang lebih seperti ini ya, Y pangkat min X itu kan kayak gini kurang lebih ya. Nah, dia akan selalu ke bawah. Gitu kan. Bagus. Nah, dia akan selalu berimpit dengan sumbu X. Nah, berarti kan yang Nah, itu kan diketahui kalau X-nya lebih dari 0. Artinya kan yang kita maksud cuman yang di sini aja ya. Daerah yang di atas itu yang ini aja. Nah, berarti karena di sini dia batas, ini kan batas yang di sebelah kiri kan sudah pasti 0. Batas yang ini diketahui. Dalam artian, kalau misalkan kita lihat gambarnya, dia akan semakin kecil ya. Nah, dia akan istilahnya nanti kita akan bisa menghitung luasannya berapa. Kayak gitu. Berarti nanti volume, kalau misalkan ini dia diputar terhadap sumbu X, maka P itu Pi dari cakram ya. Berarti 0 sampai plus tak hingga. Kayak gitu. Dari
E pangkat min X dikuadratkan. Dx ini. Berarti ini P 0 sampai plus tak hingga dari E pangkat min 2X dx. Nah, ingat di bab 3 ya, masalah integral tak wajar, kita harus menggunakan pendekatan limit. Berarti ini sama aja limit T menuju plus tak hingga dari Pi 0 sampai T E pangkat min 2X dx. Seperti ini. Ya, tinggal kita integralkan ya. Berarti ini limitnya berdepan aja. Ini limit T menuju plus tak hingga dari integral E pangkat min 2X. Berarti ini min setengah E pangkat min 2X. Ini kita masukkan T dan 0. Oke. Ini P. Limit T menuju plus tak hingga. Kita masukkan nilai T sama 0. Jadi ini min setengah E pangkat min 2T. Plus ya. Plus soalnya di sini min. Ini setengah E pangkat min 2 kali 0. Ya, ini kan E pangkat 0 kan 1. Berarti kita tuliskan Pi limit T menuju plus tak hingga dari min setengah E pangkat min 2T plus setengah kali 1 ya. Sudah, kita tinggal masukkan limit T menuju plus tak hingga. Ini kan bisa kita tulis gini kan. Pi limit T menuju plus setengah dari min 1/2 E pangkat 2T plus 2. Ini kan sama dengan Pi dikali, nah ini kan pasti bernilai 0 ya. Kalau kita masukkan T sama dengan plus tak hingga, 0 ditambah setengah. Jadi jawabannya itu adalah Pi/2 satuan volume. Oke, jadi hasil perputarannya itu daerah ini kalau diputar terhadap sumbu X, maka menghasilkan suatu volume benda putar yang volumenya sebesar Pi/2 satuan volume. Apakah ada kurang jelas? Jelas, Mas. Terima kasih. Oke. Karena waktunya sudah habis ya, 100 menit. Apakah ada ditanyakan lagi dari penjelasan saya barusan? Oke, apakah ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada, mungkin saya akhiri cukup sekian untuk pertemuan asistensi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga untuk OTS minggu depan bisa berjalan lancar, bisa mengerjakan apa yang soal yang tersediakan ya. Oke, ini untuk catatannya akan saya segera kirimkan. Saya upload di Drive, bisa dilihat di deskripsi grup WA ya, karena saya selalu upload di sana. Tidak hanya untuk kelas ini, tapi untuk kelas-kelas yang lain. Jadi kalian bisa melihat juga catatan asistensi saya untuk di kelas yang lain. Seperti itu. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian pertemuan pada hari ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Wassalamualaikum.